Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk para siswa dan peserta didik saya sekalian, khususnya kelas 11 TSM, kelas 11 RPLA, dan juga kelas 11 RPLB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi PJOK yang bisa kalian saksikan di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Materi kelas 11, menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak, disusun oleh Sugiarto Mapel PJOK. Kompetensi dasar 4.5, mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan atau kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Indikator yang pertama, melakukan tes kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan yang meliputi kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru-paru atau daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh secara berpasangan atau dalam kelompok dengan koordinasi yang baik. 2. Melakukan tes kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan yang meliputi koordinasi, power, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan akurasi atau ketepatan secara berpasangan atau dalam kelompok dengan koordinasi yang baik. Mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Analisis keterampilan kebugaran jasmani. Konsep kebugaran jasmani sekarang dapat dibedakan menjadi kebugaran berkaitan dengan kesehatan dan yang berkaitan dengan unjuk kerja atau perform. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, kekuatan dan daya tahan otot. Yang keempat, kelenturan sendi dan otot. Analisis keterampilan gerak kebugaran jasmani terkait keterampilan. Yang pertama, melakukan gerak kebugaran jasmani terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis latihan kecepatan. Lari dengan mengubah-ubah kecepatan, mulai lambat makin lama makin cepat. Lari naik bukit. Yang kedua, analisis latihan peningkatan kecepatan. Bentuk-bentuk latihan kelincahan antara lain lari bolak-balik, lari belok-belok, dan jongkok berdiri. 3. Analisis latihan keseimbangan. Keseimbangan dinamik atau bergerak adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. Analisis latihan koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif atau kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Koordinasi meliputi mata, tangan, mata, kaki, tangan, kaki, mata, tangan, kaki, telinga, mata, kaki, dan seterusnya. Koordinasi mata dengan tangan yang berhubungan dengan kemampuan memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya atau objek yang dilihat dengan gerakan-gerakan yang diatur. Analisis latihan daya ledak atau explosive power. Analisis melompat dengan 2 kaki untuk melatih daya ledak otot tungkai. Analisis squat jump dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian, posisi di depan atau di belakang. Mempraktikkan gerak kebugaran jasmani dalam bentuk bermain. Baiklah, di sini materi tentang kebugaran jasmani telah diringkas. Ringkasannya yaitu kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen, yaitu pertama, daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. 2. Komposisi tubuh. 3. Kekuatan dan daya tahan otot. Dan 4. Kelenturan sendi dan otot. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan diantaranya adalah bentuk latihan kekuatan otot dan fleksibilitas atau kelenturan. Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan menggunakan beban, misalnya mendorong dan mengangkat secara berulang-ulang
Latihan kekuatan dapat dilakukan push up, sit up, back up, dan squat jump. Kelenturan adalah kelembutan otot dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh. Latihan kelenturan dapat dilakukan dengan cara statis dan latihan dinamis atau ritmis. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Semoga video berikut ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.